Saya tipikal orang yang cepat merasa khawatir atau cemas. Mungkin beberapa orang juga mengalaminya. Ternyata hal itu wajar. Artinya, ada sinyal yang sampai ke otak kita untuk lebih mempersiapkan diri. Tapi kalau berlebihan gimana? Misalnya, dulu waktu saya mau ujian skripsi, saya cemas kalau nantinya nilainya jelek, nanti saya nggak lulus. Dosennya nanti nanya apa aja ya? Setelah itu saya mau tes interview kerja. Akhirnya saya merasa cemas lagi. Kalau presentasi saya jelek, nanti nggak keterima kerja. Nanti malu kalau harus nganggur lagi, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang membuat saya dan mungkin beberapa orang itu merasa khawatir akan sesuatu hal. Sebelum itu, selamat datang di Coretan Ikigai. Di sini, kita belajar dari biografi, buku, dan jurnal. Di video ini, saya akan membahas 4 cara menghilangkan rasa cemas dan khawatir berlebihan, ringkasan dari buku Overthinking karya Robert Larry. Karena terlalu banyak memikirkan hal yang unpredictable atau yang tidak dapat saya prediksi, akhirnya hal itu membuat saya merasa cemas, khawatir, depresi, stres, dan semacamnya. Dampaknya, saya jadi susah tidur di malam hari. Besoknya akhirnya kurang produktif. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa rasa cemas atau khawatir yang berlebihan itu akan mengganggu kesehatan baik dari segi mental maupun fisik, dan banyak lagi dampak lainnya. Tapi, sadar atau tidaknya, ternyata hal itu disebabkan oleh pikiran saya sendiri. Saya terlalu berpikir tentang masa depan, atau terlalu memikirkan masa lalu. Istilah lainnya overthinking. Terus cara buat mengatasinya gimana? Meringkas dari buku Overthinking, cara yang pertama yang dilakukan itu receive atau menerima. Di sini dia menjelaskan bahwa jangan menolak apa yang datang ke dalam pikiranmu. Jadi, saya terima dulu kalau saya memang merasa cemas atau khawatir. Baru pelan-pelan saya cari solusinya. Kalau saya langsung nolak, terus mengatakan, "Gak usah cemas, jangan khawatir, santai, relax, dan semacamnya." Mungkin di beberapa orang ini membantu, tapi buat saya yang overthinking, semakin saya menolak, semakin hal itu mengganggu pikiran saya. Misalnya saja seorang pasien yang datang ke dokter, dan dinyatakan terkena corona. Kalau pasien itu tidak terima akan hal itu, ya gimana nyembuhinnya? Intinya, terima dulu. Selanjutnya, lakukan langkah kedua, observasi atau mengenali. Setelah saya nerima kalau saya memang lagi merasa cemas, lalu saya mengenali semua gangguan yang datang. Saya mencatat semua hal yang mengganggu pikiran saya. Kemudian saya lihat per poinnya apa saja. Misalnya, tadi saya akan melakukan tes untuk pekerjaan. Dia membuat saya cemas karena 1. Saya khawatir nantinya gagal. Yang kedua, saya takut kalah bersaing dengan orang lain. Saya belum mengerti profil perusahaan itu seperti apa. Saya belum tahu caranya berbicara yang baik itu seperti apa, dan seterusnya. Setelah mencatat semua hal yang mengganggu pikiran saya, selanjutnya saya lakukan langkah ketiga, yaitu mind control. Mind control adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran secara sadar. Pikiran yang membuat saya merasa khawatir harus saya kendalikan. Caranya gimana? Polanya seperti diagram berikut. Anggaplah ini sumber pikiran. Lingkaran yang berwarna biru ini adalah kemampuan otak dalam berpikir. Lingkaran yang berwarna merah yang berada di luar lingkaran biru adalah lingkaran di luar kemampuan pikiran saya atau kejadian yang tidak dapat saya prediksi. Selanjutnya, saya melihat kembali catatan yang telah ditulis. Apa saja yang membuat saya khawatir? Yang pertama, misalnya, saya khawatir kalau nantinya gagal. Kegagalan yang nanti terjadi, memang apa yang pikiran saya bisa lakukan akan hal itu? Apa ada jaminan? Kalau saya melakukan hal ini misalnya, nantinya akan 100% berhasil? Tentunya tidak kan? Berarti, ini berada di luar kemampuan pikiran saya. Kemudian yang kedua, takut kalah bersaing dengan orang lain. Memangnya pikiran saya bisa memprediksi kemampuan orang lain? Menilai dia lebih hebat daripada saya? Kan belum tentu. Berarti ini juga termasuk di luar kemampuan kendali pikiran saya. Kemudian yang ketiga, khawatir karena tidak mampu berbicara dengan baik. Khawatir ini bisa saya hilangkan jika saya merasa mampu untuk melakukannya. Caranya ya dengan cari tahu bagaimana berbicara yang baik,
minta bantuan ke teman, baca buku, internet, dan sebagainya. Berarti hal ini termasuk dalam lingkaran kontrol pikiran saya. Artinya, saya bisa mengendalikan atau menemukan cara untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Kemudian yang keempat, khawatir karena tidak tahu profil perusahaan itu seperti apa. Ya langkahnya sama, saya cari tahu tentang perusahaan itu seperti apa. Pekerjaan yang saya lamar itu job desk-nya seperti apa. Berarti hal ini juga bisa saya kontrol. Kalau diperhatikan, sebenarnya rata-rata yang membuat saya khawatir atau overthinking berada di luar kemampuan pikiran saya. Sehebat apapun seseorang berpikir, jangan menganggap dirimu adalah orang yang bisa memprediksi semua hal. Nyatanya, bahkan kejadian 10 menit nantinya, kamu tidak akan tahu. Bahasa kurang enaknya, jangan terlalu sok tahu tentang masa depan. Jangan buang energi yang ada dalam otak kamu untuk memikirkan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bodoh amat aja dengan yang lainnya. Tetap fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Kalau dalam keadaan pikiran tenang, harusnya langkah ini sudah cukup efektif. Tapi kalau masih merasa khawatir, lakukan langkah keempat, yaitu visualisasi. Visualisasi adalah memberikan gambaran pada suatu kejadian yang belum terjadi, atau bahasa sederhananya membayangkan. Rasa cemas atau khawatir itu terjadi karena saya takut menghadapi risiko terburuk. Jadi, saya mencoba untuk membayangkan semua kemungkinan terburuk yang telah saya catat tadi terjadi. Saya berpikir negatif, kalau nantinya misalnya saya ikut tes, nanti juga gagal. Terus, saya tanya ke diri sendiri, kalau nantinya saya gagal memangnya kenapa? Palingan cuma malu karena masih nganggur. Masa iya mental saya selama itu? Terus frustasi, gak mungkin kan? Bodoh amat lah, lagian gak ada yang ngejamin juga kalau saya lulus di tempat itu saya bakalan merasa nyaman dan puas. Saya masih bisa coba di tempat lain. Lagian untuk calon orang yang sukses emang harusnya gagal dulu kan? Terus berikan sugesti positif ke dalam pikiranmu. Kalau sudah merasa nyaman, lanjut ke kekhawatiran selanjutnya. Begitupun seterusnya. Jadi bahkan kalau misalnya nantinya saya benar-benar gagal, ya nggak apa-apa, toh saya sudah siap untuk hal itu. Tapi kalau misalnya saya berhasil, ya alhamdulillah. Konsep ini hampir serupa dengan filosofi Stoicism. Intinya, bayangkan kemungkinan terburuk tentang apa yang dikhawatirkan. Negative thinking aja dulu, selanjutnya tambahkan pikiran positif yang bisa membuatmu merasa yakin kalau ini bukan masalah besar, walaupun hal ini benar-benar terjadi. Hal ini bisa diterapkan di setiap keadaan, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, sekolah, ataupun kampus. Tapi, pola ini kamu terapkan jika kamu telah memberikan semua yang terbaik yang kamu miliki. Berhenti berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi berpikirlah untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat.